Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa media sosial KUA Kabluru yang berbahagia, kembali di siang menjelang sore ini kami kembali live streaming bersama Bapak penghulu kita, Bapak Ifkarul Insan. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Ya. Gimana kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kami mendoakan pemirsa media sosial KUA Kabluru juga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, untuk penampilan live streaming kita di menu spesial KUA Kabluru di sore ini 17 Juli 2025 mengusung tema tentang pelayanan yang kita berikan, termasuk apa saja tugas dan fungsi kita di kantor urusan agama. Karena tidak kita pungkiri bahwa masyarakat kita memahami kalau berbicara tentang KUA, Pak, itu yang terbayang hanya masalah Nikah. Oh, nikah. Pergi ke KUA, mau nikah. Padahal seiring dengan berjalannya waktu dan aturan yang terbitkan oleh negara kita, bahwa untuk saat ini dan kedepannya di kantor KUA bukan hanya permasalahan nikah. Dan itulah yang akan kita bahas bersama Bapak penghulu kita pada siang hari ini. Pada Bapak Ifkarul Insan, kita persilakan. Terima kasih. Ustadz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Bapak dan Ibu pemirsa media sosial, khusus Facebook, di mana saja berada, bersyukur kita kepada Allah siang ini kembali dipertemukan dalam kegiatan acara menu spesial Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabiluru. Kemudian salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa di mana saja berada, sesuai dengan yang dihantarkan oleh host kita tadi terkait dengan layanan yang ada di kantor urusan agama. Khusus pada kesempatan ini kami akan sampaikan terkait dengan persyaratan administrasi pernikahan atau perkawinan. Namun sebelum kita sampaikan apa-apa saja persyaratan yang akan dipenuhi, kami akan sampaikan dulu dasar hukum dari pencatatan perkawinan atau pencatatan nikah bagi masyarakat Indonesia, khususnya tentu masyarakat yang beragama Islam. Adapun dasar hukum dari perkawinan itu, pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ini jelas sudah berlaku sejak tahun 74 ya.
Kemudian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan. Ya. Khusus Undang-Undang Nomor 16 ini merubah satu pasal yang ada di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, yaitu tentang pasal 7 terkait dengan umur calon pengantin. Ya. Kalau dahulu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, umur calon pengantin itu minimal 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi calon pengantin laki-laki begitu, atau calon suami. Namun dalam Undang-Undang Nomor 16 ini diubah menjadi 19 tahun. Jadi calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan harus berumur 19 tahun. Ketika umurnya kurang dari 19 tahun, maka harus ada dispensasi dari pengadilan agama. Kemudian yang ketiga, dasar hukum kita adalah PP nomor 9 tahun 75, yaitu tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 74. Ya. Kemudian yang keempat, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 91 terkait kompilasi hukum Islam. Jadi ini khusus bagi umat Islam, ya, pernikahan bagi umat Islam. Kemudian yang kelima, ya, untuk lebih khususnya pencatatan pernikahan bagi orang Islam ini, aturan terbaru adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2024 tentang pencatatan pernikahan. Ya. Kemudian untuk pelaksanaannya ada petunjuk teknis, yaitu keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 473 tahun 2020. Ya. Itu tentang petunjuk teknis pelaksanaan pencatatan pernikahan, ya, di KUA. Pemirsa yang kami hormati, kemudian untuk mendaftarkan nikah ke KUA atau untuk pencatatan nikah di KUA ada beberapa persyaratan yang harus kita penuhi, begitu. Ya. Namun sebelum kita melengkapi persyaratan itu, calon pengantin itu harus jelas statusnya. Ini yang sangat penting pertama. Ya, kalau jejaka jelas jejakanya, kalau perawan jelas perawannya. Kemudian kalau duda harus jelas juga dudanya. Janda juga demikian. Kalau duda dibuktikan dengan pertama akta cerai, ya. Yang kedua akta kematian bagi yang ditinggal mati oleh istrinya. Demikian juga janda. Janda harus jelas jandanya pertama dibuktikan dengan akta cerai, yang kedua dibuktikan dengan akta kematian, ya, bagi yang ditinggal mati oleh suaminya. Ya. Jadi harus jelas status dulu. Kemudian status ini dibuktikan dengan kartu keluarga. Kadang-kadang ini yang sering kita terledor, ya. Ketika kita sudah jadi janda dan duda, lupa, ya. Lupa untuk melaporkan ke Disdukcapil untuk merubah status kita. Sehingga kadang-kadang baru menikah, ingin menikah, melangsungkan akad nikah, sementara status di KK-nya masih kawin. Padahal harus dirubah dulu jadi duda. Duda cerai mati atau duda cerai hidup, ya, atau cerai tercatat. Pemirsa yang kami hormati di mana saja berada, adapun persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh seorang calon pengantin atau sepasang calon pengantin untuk mendaftarkan ke KUA adalah berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 tahun 2004 adalah pertama surat pengantar nikah dari kelurahan, ya, dari desa atau dari nagari, khusus di Minangkabau, ya, atau di Sumatera Barat. Kemudian yang kedua, fotokopi akte kelahiran atau akta kelahiran. Ya. Ini sudah merupakan hal pokok ini, akta kelahiran. Jadi bagi calon pengantin yang belum punya akta kelahiran silakan diurus, ya, urus akta kelahirannya.
Yang ketiga adalah fotokopi kartu tanda penduduk. Ya. Jadi kita hari ini bagi yang tidak punya KTP, khusus KTP elektronik, tentu ketika berurusan di kantor desa, lurah dan nagari, tentu agak terkendala. Jadi untuk itu persiapkan itu. Kemudian yang keempat, fotokopi kartu keluarga. Nah, ini yang sangat penting pula lagi, ya, fotokopi kartu keluarga. Yang kelima, surat rekomendasi dari kuas tempat bagi calon pengantin yang melangsungkan akad nikah di luar kecamatan tempat tinggalnya. Nah, jadi bagi calon pengantin yang berada di luar kecamatan Akabduru khususnya yang bagi kami ya, itu harus ada rekomendasi dari KUA di mana dia bertempat tinggal. Ya. Kemudian yang keenam, surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan. Terkait dengan surat keterangan sehat dari fasilitas kesehatan ini bukan calon perempuan saja. Ya. Selama ini kita kan terlena ya, berpikiran, dan juga memang biasanya yang terjadi surat keterangan kesehatan ini hanya untuk calon pengantin perempuan. Padahal hari ini kedua-duanya, ya, bukan sebelah-sebelah. Jadi dulu yang terbayang bagi kita kan TT ya, imunisasi TT itu memang untuk perempuan. Tapi hari ini karena mungkin terlalu banyak ya macam penyakit kadang-kadang yang tidak terdeteksi sebelum nikah. Jadi jangan nanti membawa petaka ketika sudah menikah. Makanya hari ini pemerintah mewajibkan setiap calon pengantin itu untuk periksa kesehatan. Ya, baik di puskesmas atau fasilitas kesehatan. Dan fasilitas kesehatan itu mengeluarkan surat keterangan bahwa yang bersangkutan berbadan sehat. Kemudian persetujuan calon pengantin. Ya. Kemudian selanjutnya izin tertulis ya, dari orang tua atau wali bagi calon pengantin yang kurang umurnya 21 tahun. Jadi memang syarat minimal itu umur 19 tahun, tapi kalau kurang dari 21 tahun harus ada izin dari orang tuanya. Kemudian yang juga merupakan persyaratan adalah izin dari wali yang memelihara ya, atau yang mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana yang dimaksud ya di huruf sebelumnya ya. Bagaimana yang dimaksud kalau kurang umur 21 tahun atau orang tuanya meninggal atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya. Jadi kalau tidak ada orang tua atau wali ayah dan ibunya, izinnya adalah dari pengampu atau wali yang lain. Kemudian izin dari pengadilan. Nah, ini dalam hal orang tua atau wali pengampu tidak ada. Kemudian syarat yang selanjutnya, surat dispensasi dari pengadilan bagi calon pengantin yang belum berusia 19 tahun. Nah, ini tadi kan sesuai dengan Undang-Undang nomor 16 ya, tahun 2019 ya, bahwa yang kurang dari 19 tahun harus ada izin dari pengadilan. Kemudian syarat selanjutnya adalah surat izin dari atasan kesatuan jika calon pengantin ya, adalah TNI atau Polri. Jadi bagi bapak-bapak ya, atau bapak dan ibu yang dari angkatan baik TNI maupun Polri harus ada izin atasan. Ya, kalau tidak, tentu proses selanjutnya tidak bisa kita laksanakan. Kemudian selanjutnya persyaratannya adalah penetapan izin poligami ya dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang. Ya. Jadi kalau ada yang mempunyai kemampuan lebih, ya, baik fisik maupun material, yang ingin beristri lebih dari satu, harus ada izin dari pengadilan. Tentu dasar awalnya adalah izin istri pertama. Kemudian selanjutnya yang merupakan syaratnya adalah akta cerai ya, atau kutipan buku pendaftaran talak. Kalau akta cerai sekarang ya, kalau buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraiannya terjadi sebelum tahun 1989. Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama.
Kemudian terakhir syaratnya adalah akta kematian bagi janda atau duda yang ditinggal mati oleh pasangannya. Nah, itu beberapa persyaratan pokok dan itu harus dipenuhi. Ketika tidak terpenuhi, mohon maaf, kami dari KUA, khusus KUA Kecamatan Akabeluru, belum bisa memproses pencatatan nikah ini. Belum bisa memproses pelaksanaan atau pencatatan nikahnya. Jadi mohon itu dilengkapi. Kemudian di samping persyaratan pokok tadi, ada persyaratan tambahannya. Mungkin ini bersifat lokal barangkali. Pertama persyaratannya adalah surat pernyataan belum pernah menikah. Nah, ini tujuannya adalah agar yang menikah ini memang betul-betul, kalau dia jejaka, memang betul-betul jejaka, belum pernah menikah sebelumnya. Ya, kemudian bagi yang sudah bercerai, dia memang betul-betul belum pernah menikah setelah perceraiannya. Nah, ya kan? Itu gunanya surat pernyataan ini. Jadi mengikat mereka. Kemudian yang kedua, persyaratan tambahan itu ini juga bersifat lokal. Mungkin lebih kurang 10 tahun yang lalu ini ya berlakunya. Ya, tentang surat pernyataan jenis kelamin. Ya kan? Karena kita ragu, ya, banyak hari ini malah ada yang hampir tertipu. Ya. Kawan-kawan kita dari KUA, bahwa yang bersangkutan rupanya sejenis, kelaminnya jenis sama. Nah, itu sudah ada, hampir sudah akan dinikahkan, gitu kan? Akhirnya ketahuan bahwa mereka adalah jenis kelaminnya sama. Makanya hari ini kami dari KUA ya, memberikan syarat tambahan, dan ini merupakan, ini Sumatera Barat, kalau tidak salah ini Sumatera Barat, ya, entah provinsi lain kami tidak tahu, yang jelas Sumatera Barat 10 tahun yang lalu ini edaran dari Kakanwil, bahwa setiap yang akan melangsungkan akad nikah harus melampirkan surat pernyataan jenis kelamin. Ya. Apakah dia laki-laki atau perempuan. Kalau laki-laki jelas laki-lakinya, kalau perempuan jelas perempuannya. Ya. Untuk menghindari nikah sejenis. Kemudian yang juga tambahan, dan ini sudah moratori apa? Iya, moratorium. Dari pusat ya, yaitu sertifikat LC-MIL, ya, sertifikat elektronik siap nikah, siap hamil. Nah, ini salah satu bentuk mengantisipasi stunting, ya kan? Ini program nasional di bawah komando dari BKKBN. Jadi setiap yang akan menikah harus masukkan data atau mengisi aplikasi LC-MIL terlebih dahulu agar diketahui apakah calon pengantin ini nanti siap, setelah siap menikah, apakah mereka juga siap untuk hamil. Ya. Tentu nanti bisa diketahui ya apakah kesehatannya kesehatannya bisa mereka hamil atau tidak, ya kan? Jadi itu perlu sertifikat LC-MIL ya yang dikeluarkan oleh BKKBN ya. Tentu di kecamatan ada Korlap, kemudian ada di negari-negari ada juga TPK. Nah, yang akan memfasilitasi para calon pengantin untuk mengisi aplikasi LC-MIL ini. Pemirsa di mana saja berada ya, itulah beberapa persyaratan baik yang pokok maupun tambahan untuk mendaftarkan nikah di kantor urusan agama. Pendaftaran itu dilakukan minimal 10 hari kerja ya sebelum pelaksanaan akad nikah. Jadi 10 hari kerja itu dicantumkan dalam peraturan yang terakhir itu adalah peraturan Menteri Agama nomor 30 tahun 2024. 10 hari kerja sebelum pernikahan harus didaftarkan ya di KUA melalui SIMKAH. Sekarang ada SIMKAH ya. Sistem Informasi Nikah Gen 4 ya. Jadi harus online, semuanya harus online hari ini. Kemudian khusus ya, ini himbauan bagi masyarakat Akabeluru ya, mungkin dan juga mungkin daerah-daerah lain, karena ada sebuah atau suatu kebiasaan tentu kita bisa bicara Akabeluru karena yang kita
hadapi hari ini adalah masyarakat Akabeluru. Iya, wilayah Akabeluru. Kebiasaan itu bahwa yang mendaftarkan itu ke KUA adalah atau ke wali nagari pun untuk meminta surat adalah mama. Iya. Kan seperti itu. Kemenakan Mbak Mama. Kemenakan Mbak Mama. Jadi bukti dia punya mama dan bukti mama tahu dengan kemenakan, maka setiap urusan baik ke kantor wali nagari terkait dengan nikah ini maupun yang mendaftarkan KUA biasanya mama. Ya, kami bukan mengecilkan ya, peran mama, tidak. Tapi walaupun mama yang akan mendaftarkan ke KUA, kami berharap, ya, harapan kami agar mengikut sertakan kemenakan yang akan nikah itu. Ya, agar nanti ketika mendaftar ke KUA itu semua urusan selesai pada pendaftaran. Ya. Kebiasaan yang kami hadapi di KUA, ketika mama mendaftarkan ke KUA, tanpa membawa ya, atau tanpa tidak hadir, ketidakhadiran kemenakannya yang akan dinikahkan atau yang didaftarkan, biasanya banyak informasi yang tidak diketahui oleh mama. Ya kan? Contoh kecil, ketika kami meminta nomor HP, nomor WA dari calon pengantin, mama tidak tahu. Ketika kami tanya email dari yang bersangkutan, mama juga tidak tahu. Akhirnya pendaftaran online-nya terkendala. Jadi harapan kami agar pendaftaran online-nya tidak terkendala, mohon ya bersama dengan calon pengantin itu datang ke KUA. Ya, kalau memang harus mama, maka dampingi dengan oleh calon pengantin itu sendiri. Atau calon pengantin itu sendiri yang datang ke KUA. Jadi sehingga waktu pendaftaran awal semuanya selesai. Jadi kepada masyarakat ya, khususnya umat Islam Indonesia, khususnya tentu wilayah kami KUA Akabeluru, ya, Kecamatan Akabeluru, mohon ya, agar proses pernikahan kita lancar, tolong dilengkapi seluruh persyaratannya. Yang pertama itu tadi, ya, statusnya harus jelas. Kemudian kita umurnya harus dihitung, apakah sudah sampai 19 atau belum. Ya, karena kalau belum sampai 19 tahun, tentu tambah persyaratan lagi, yaitu harus ada dispensasi dari pengadilan. Ya. Dan konon hari ini khususnya yang tahu kita wilayah pengadilan agama Payakumbuh itu biasanya harus ada rekomendasi dari psikolog. Ya, apakah anak atau calon pengantin itu siap atau tidak. Jadi ketika persyaratan semuanya lengkap, insya Allah kami akan bantu seluruh masyarakat, tentu khusus Akabeluru untuk memproses pernikahannya. Ya. Pendaftaran, pemeriksaan, bimbingan perkawinan, kemudian pelaksanaan akad nikah. Selesai pelaksanaan akad nikah insya Allah, ya, bukti dari pencatatannya kami serahkan, yaitu buku nikah. Ya. Jadi kalau buku nikahnya sudah diserahkan, tentu yang bersangkutan ya, sudah sah jadi suami istri, kemanapun mereka pergi, mereka akan aman. Ya kan? Ya. Mau menginap, mau kemana, silakan. Ya. Sehingga kita semua aman, kami pun aman, pengantinnya aman, masyarakat aman. Nah, mudah-mudahan penyampaian kami ini bisa menjawab ya, beberapa pertanyaan-pertanyaan masyarakat terkait dengan persyaratan administrasi pernikahan. Dan persyaratan umum tadi itu berlaku seluruh Indonesia, khususnya umat Islam. Karena ini yang kita sampaikan adalah peraturan Menteri Agama. Ya, peraturan Menteri Agama nomor 30 dan 2024 yang terbaru ya, yang ditandatangani oleh Menteri yang sekarang, Bapak Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Terima kasih, itu saja barangkali ya, Ustadz John Henry. Mudah-mudahan jelas ya, sehingga tidak ada ragu-ragu lagi bagi masyarakat untuk mengurus persyaratan-persyaratan nikah atau yang ragu apa-apa saja persyaratan yang harus dilengkapi untuk mendaftar di KUA. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ifkarul Insan, Bapak penghulu kita di Kantor Urusan Agama Kecamatan Akabeluru. Mungkin bagi pemirsa ada pertanyaan, mungkin bisa langsung ditanyakan nanti di kolom komentar di Facebook KUA Kecamatan Akabeluru. Dan insya Allah kita dari kantor akan menjawab dan memberikan penjelasan sejelas-jelasnya untuk
kemudahan dan kelancaran urusan masyarakat kita, khususnya masyarakat di Kecamatan Akabluru. Mungkin ada sedikit pertanyaan Pak Penghulu, karena masyarakat kita ini banyak yang berada di perantauan. Ya. Nah, jadi kadang-kadang dalam merantau mungkin karena belum ada kejelasan kepastian, karena kadang merantau dari tempat, kadang pindah lagi ke tempat lain, maka warga kita tidak mengurus surat pindah. Nah, Ya. sedangkan di tempat dia merantau, misalnya ketemu jodoh dan mau menikah, nah, tentu ada masyarakat bertanya apakah dia harus mengurusnya pulang dulu atau memang bisa di perantauan, atau sebaliknya mungkin ada di warga kita di Kabluru mungkin sudah mengurus pindah ke rantau kemudian kembali pulang, rupanya di rumah ketemu jodoh dan mengurus nikah tapi statusnya ini masih di daerah perantauan. Nah, ini bagaimana, mungkin masyarakat kita ini juga sering dipertanyakan. Nah, silakan Pak. Baik, terima kasih ya. Terkait dengan kependudukan ya, ada yang kependudukannya di kampung tapi mau nikah di perantauan. Kemudian sebaliknya ada yang kependudukannya di rantau tapi mau nikah di kampung. Ya kan? Bagi saudara kita ya, yang akan melangsungkan pernikahan di rantau sementara kependudukannya di kampung, ya, pengurusan surat-suratnya, administrasinya bisa di kampung, ya, diurus di kampung, lalu dikirimkan, ya, dikirimkan ke tempat dia merantau dengan menyertakan rekomendasi pindah nikah dari KUA tempat tinggal awalnya, gitu kan, atau dari kampungnya. Ya, kalau Akabluru, orang Akabluru yang merantau tentu harus ada rekomendasi dari KUA Akabluru. Kemudian sebaliknya, ketika orang Akabluru yang merantau tapi mau nikah di kampung, tidak ada yang sulit. Ya kan? Tanya di rantau. Diurus semua persyaratan, surat menyuratnya di rantau, kemudian direkomendasikan, ya, ke kampung. Masih bisa nikahnya di kampung. Ya, jadi kemanapun sebetulnya mudah, ke luar negeri pun bisa. Kenapa? Karena di luar negeri ada namanya PPNLN, ya, Konsulat Jenderal, pegawai pencatat nikah luar negeri. Ya, buku nikahnya tetap buku nikah Indonesia, ya, walaupun dicatatnya di luar negeri. Ya. Jadi hari ini karena kemajuan teknologi tidak ada yang susah, ya kan, gampang semua. Apalagi semua online. Dari Jepang pun daftar nikah bisa hari ini. Ya, yang penting nanti disusul dengan persyaratan yang aslinya begitu. Itu saja barangkali Ustaz Jam. Ya, terima kasih banyak Pak Penghulu, sangat menyenangkan dan memberikan pencerahan yang seterang-terangnya kepada kita semuanya, kepada Bapak Ibu pemirsa media sosial, masyarakat Akabluru khususnya, dan umat Islam umumnya. Kalau seandainya ada yang belum terjawab, ada keraguan, bukan hanya untuk wilayah Akabluru, silakan. Insya Allah nanti semampu kami, ya Pak ya, kita akan jawab. Kalau kami tidak mampu, kami akan cari jawaban yang lebih sempurna. Demikian saja, terima kasih banyak. Mungkin ada satu lagi. Ya, silakan Pak. Kalau ada kekurangan ya, mohon masukan, ya kan? Masukan dari pemirsa semua, ya. Kita ini kan tidak sempurna, ya kan? Kita ini pasti punya kekurangan, punya kekilafan, gitu kan? Dimohon masukan yang membangun untuk kemajuan kita bersama. Itu saja, ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Sip. Kita pulang.